Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Kali ini ada kabar yang menggegerkan ya, di pihak PDIP yang merasa geger. Ya, tak perlu lama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Ini parah nih. Guys, kalian harus baca nih. Nih, PT UN Jakarta tolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Ayo, mau nyalain siapa lagi? Ayo. Untung aja ya guys ya, Pak Mulyono sudah purna bakti. Kalau nggak pasti nih nyalain Pak Mulyono lagi nih, udah kebaca ini. Ayo sekarang mau nyalain siapa? Ayo. Ayo, nyalain siapa? Ayo, nyalain siapa? Dan kabarnya penggugat juga dikenakan biaya perkara sebesar 342.000. Cemen lah ya soal itu, tapi soal muka nih mau taruh di mana ya? Ayo mau nyalain siapa lagi? Kita tunggu ya episode berikutnya ya. Pak Hasto apa kabar? Deddy Sitorus, Masinton Pasar Ibu, Adriana Pitupulu, dan juga kader-kader yang lainnya. Gimana nih tanggapannya? Awas ya nyalain Pak Mulyono lagi, awas. Nggak ada sangkut pautnya lagi dengan Pak Mulyono, tahu nggak? Aduh, lega banget deh. Ini yang ditunggu-tunggu kemarin ini. Rasanya lega banget. Ternyata hakim PT UN benar-benar keren. Hormata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung dan relawan, para guru yang Loh, Gibrannya nggak disebut, Pak. Kan yang dilantik berdua, Presiden dan Wakil Presiden, yakni Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa, Pak? Masih sakit hati? Masih belum nerima atas kekalahannya? Jika benar demikian, berarti Bapak bukan seorang negarawan sejati. Bapak tidak mempunyai jiwa yang besar, tidak mempunyai hati yang ikhlas, sombong, dan tidak jauh beda dengan dokter tipe CS, alias anak abah atau barisan sakit hati. Dan mungkin inilah alasan kenapa Bapak tidak terpilih jadi presiden atau belum layak memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang perhatikan ucapan Ganjar ke Prabowo, selamat atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Tapi jelas-jelas ada yang aneh loh. Kenapa Ganjar hanya mengucapkan kepada Prabowo? Bukankah Ganjar tahu bahwa Presiden dan Wakil Presiden itu satu paket? Dengan dia mengucapkan hanya kepada Prabowo, dia sedang memperagakan kebencian yang berkelanjutan. Dan ini merupakan suatu musibah politik sebetulnya bagi dia dan juga bagi kelompok besar yang 16%, terutama dalam menghadapi pilkada yang makin mendekat. Sebab Ganjar tidak memperlihatkan sikap kenegarawan, yang ada adalah dendam politik. Dan ini berarti memecah bangsa. Mana mungkin presiden dan wakil presiden itu bukan satu paket. Jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar berimplikasi kecelakaan politik ke depan, khususnya yang terdekat yaitu pilkada, untuk memilih gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain ya. Jadi saya kira yang kelompok ini harus benar-benar
aware lah ya, terbuka matanya, jangan melanjutkan kebencian. Karena perbedaan di dalam politik itu suatu niscaya, satu yang dapat terjadi dimanapun. Karena dalam politik itu tidak ada yang namanya pertemanan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Tentu saja yang terbaik bukan sembarang kepentingan, tapi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Perbedaan boleh terjadi, tetapi semuanya dalam perspektif untuk kemajuan dan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Menghargai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, terutama konstitusi yang merupakan kesepakatan kita tentang pendirian bangsa ini, dan juga bagaimana kita menjalankan bangsa ini, Indonesia ini sesuai dengan visi dan misi ke depan untuk Indonesia maju. Oke, Tuhan memberkati Indonesia. Apakah Banteng sudah sangat-sangat panik, takut kalah, sampai-sampai harus mencatut nama Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Negara Republik Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Gerindra, ya. Nih, di captionnya itu bilangnya, "Polke, derek dawuhe Pak Prabowo." Kalau di bahasa Indonesia kan itu ikut arahan atau perintah Pak Prabowo gitu. Ya lu ngadi-ngadi benar gitu ya Banteng ya. Lu gimana sih, konsep lu bagaimana gitu. Ya di Jawa Tengah itu jelas-jelas Gerindra itu mengusung Bapak Ahmad Lutfi ya buat jadi calon gubernur Jawa Tengah ya. Jelas-jelas ini Gerindra mendukung dan mengusung. Kok lu bisa-bisanya ikut dawuhnya Bapak Prabowo itu piye ceritane ngono ya toh. Terus Boyolali ya toh, Boyolali jelas-jelas gitu ya calon bupati yang diusung sama Partai Gerindra itu adalah Bapak Agus Irawan yo. Bapak Agus Irawan ini sekaligus kadernya Partai Gerindra. Ayo piye ceritane kok kamu nyatut-nyatut namanya Bapak Prabowo Subianto? Hah? Wes takut, panik, wedi kalah, ayo, hah? Saudara, kita coba lihat dan mendengar penjelasan dari Laksamana Soekardi ya. Dia ini adalah tokoh yang cukup populer dan dia adalah elit PDIP di masa lalu, begitu. Dia akan menjelaskan bagaimana situasi kepemimpinan leadership di PDIP. Jadi biar kita belajar ya. Partai politik memiliki, diamanati oleh konstitusi, oleh rakyat, memilih pemimpin, kan? Tapi kalau ketuanya narcissistic leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi pemimpin popularitasnya. Saudara, jadi kita tahu bahwa narcissistic leadership syndrome yang kalau saya baca di ilmu kejiwaan itu namanya narcissistic personality disorder. Jadi ini penyakit ini adalah kepribadian yang merasa dirinya paling unggul dan dia merasa paling hebat. Dia tidak mau ada orang yang lebih hebat dari dia. Begitu. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi, ya bagaimana perilaku Ketua Umum PDIP kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo, kita jadi memahami bagaimana seorang Jokowi yang dilihat lebih hebat dari seorang Megawati ini mengganggu kejiwaannya Megawati. Dia merasa tidak suka, dia benci. Seperti itulah keadaannya. Oleh sebab itu kita mulai memahami kenapa Megawati setiap kali mengatakan sesuatu yang
sepertinya mencemooh Presiden Jokowi pada waktu itu di banyak kesempatan. Sementara masyarakat melihat kenapa perilaku Ketua Umum PDIP kok seperti ini kepada seorang presiden, ya, meledek, mencemooh begitu ya, mengatakan petugas partai dan sebagainya. Nah, setelah saat ini kita jadi mulai memahami, oh ternyata ini adalah kepribadian daripada ketua umumnya yang tadi kita sebut itu narcissistic personality disorder. Jadi dia memiliki satu masalah kejiwaan. Dia tidak mau ada orang yang lebih hebat dari dia. Nah, yang lebih bahayanya lagi, orang-orang yang berinteraksi dengan orang-orang yang orang yang memiliki masalah kejiwaan semacam ini, itu cenderung terkontaminasi. Ya, dalam bahasa penyakit istilahnya menular lah gitu. Jadi penyakit ini menular. Jadi saya jadi mulai paham. Oh, pantes elit PDIP kelakuannya 11-12 sama bosnya. Nah, oleh sebab itu istilah petugas partai keluar dari benaknya seorang ketua umum Megawati. Ya, itu menunjukkan langsung kepada narsistik leadership sindrom itu yang tadi Laksamana Soekardi katakan di dalam penjelasannya. Jadi dia nggak mau ada orang yang lebih hebat dari dia sebagai ketua umum. Oleh sebab itu kader PDIP disebutnya kalian petugas partai. Kalau kalian tidak mau nurut, keluar kau, begitu. Nah, kebetulan yang dihadapi adalah seorang presiden di mana prinsip-prinsip pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, di mana seorang presiden itu mutlak kekuasaannya, tidak bisa satu orang pun yang mengintervensi. Nah, problem itu akan menjadi masalah ketika Presiden Joko Widodo itu mau diintervensi, mau diatur-atur. Itu 5 tahun pertama kepemimpinan Joko Widodo, dia mungkin mencoba mengadopsi permintaan-permintaan ketua umumnya. Tetapi 5 tahun kedua, sepertinya Pak Jokowi sudah nyalinya makin tinggi nih, jadi makin percaya diri. Ya, oleh sebab itu dia mulai melawan. Ya, kita kan mendengar kan perkataan Bapak Jokowi, saya lawan, itu kan. Dihina, ya, difitnah, sekarang saya lawan. Nah, jadi kita lihat inilah problem PDIP di dalam kepemimpinan Megawati. Dan menurut saya ini tidak baik buat masa depan PDIP. PDIP harus mencoba introspeksi sebagai sebuah organisasi besar, partai yang besar, bahkan juara 1 loh di pemilihan kemarin, pemilihan pileg legislatif. Ya, mungkin harus ada yang berani begitu ya. Tapi ya siapa yang berani lawan Megawati? Punya nyali tah? Ya, itulah ceritanya. PT UN menolak gugatan PDIP Perjuangan atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres dari Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya, dengan adanya keputusan ini, semoga PDI Perjuangan legowo, ya, stop lagi narasi-narasi yang
menjelek-jelekan Bapak Joko Widodo, yang mana nantinya ini ada campur tangan Bapak Joko Widodo. PT UN menolak gugatan PDIP. Pak Joko Widodo sudah nggak jadi presiden lagi, ya kan? Nah, sudah pensiun. Si Mulyono, yang kalian bilang Mulyono, itu kan udah pensiun. Nah, jadi siapa yang mau disalahkan? Lebih baik ya lapang dada, legowo aja ya, terima. Yang penting kalian sudah berjuang sesuai dengan nama partainya, PDI Perjuangan. Berjuang. Oke. Bersabar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.